Ya makanya Oh iya, kan. tadi apa yang kelas itu yang apa yang RTB apa kayak gitu, Iya. itu kayak gimana itu kok nggak ngerti saya. Mas Sofwan dulu yang jawab. Monggo Mas. Tak sama dulu dong. Oh iya, ya sudah saya yang jelasin dulu. Jadi kalau kelasnya Tamiya itu ada yang pertama adalah STB box. Jadi STB murni STB istilahnya. murni. Jadi kita beli box gini, ya kita rakit, ya itu yang kita buat balapan. Tidak boleh diganti ban, tidak boleh. Tidak boleh diganti dinamo, tidak boleh. Terus roller juga tidak boleh diganti. Jadi apa yang kita dapat itu yang kita balapkan. Itu. Terus untuk yang kedua adalah kelas STB Pro. Nah, STB Pro itu kita dapat kayak gini ya. Murni seperti ini. Itu kita boleh ganti tapi terbatas. Kita boleh custom tapi terbatas. Yang pertama yang boleh diganti itu adalah ban. Bannya itu boleh diganti marun seperti ini atau super hard. Ban itu macam-macam. Ada yang soft, bawaannya box itu soft, ban soft. Jadi empuk sekali. Kalau dibuat loncatan, dia itu mantulnya itu tinggi. Yang kedua adalah ban hard. Itu mantulnya setelah loncat itu lebih berkurang. Ada lagi super hard. Super hard itu kalau dipencet itu keras. Jadi dia tidak sesoft ini. Dia itu kalau untuk loncatan dia bisa meredam sampai 90% redaman. Jadi dia itu waktu turun dia tidak langsung membal seperti itu. Nah, untuk yang super hard itu ada dua versi. Yang pertama super hard yang warna hitam, terus super hard yang warna merah seperti ini, merah marun seperti ini. Nah, untuk yang marun itu harganya lebih mahal. Karena apa? Yang marun ini pertama bahannya beda daripada super hard yang hitam. Super hard yang hitam itu dia itu ngikuti bahan karetnya, jadi hitam. Nah, sementara yang marun itu harus ditambahi warna, makanya dia lebih mahal. Untuk dua pasang ini aja itu bisa dapat satu pasang seperti ini ya, dua biji ini. Itu bisa dapat super hard 4 biji. Jadi kalau ini dua ban ini harganya itu sekitar 40.000 sampai 50.000. Nah, sementara untuk yang super hard yang hitam 40.000 itu sudah dapat 4. Jadi lebih mahal yang merah memang. Dan lebih khusus karena ini dipakai untuk race yang technical. Nah, oke, kita balik lagi ke kelasnya ya. Jadi tadi itu kelas yang STB Pro itu yang boleh diganti itu ban, roller, tapi hanya roller yang sasisnya sama. Jadi jenis Tamiya itu kalau seumpamanya super 2 itu rollernya macam-macam bentuknya. Terus AR itu juga bentuknya macam-macam seperti ini. AR yang ini beda. Yang sini lebih ceper, tapi yang sini yang bawah ini ada tonjolannya sedikit kalau teman-teman perhatikan. Nah, yang bawah ini untuk super 2 jenis apa lupa saya. Kalau yang AR jenis apa lupa. Pokoknya ini ada yang AR yang seperti ini. Super 2 itu. Bukan super 2. Ini dapat dari AR-nya apa lupa aku. AR ini. Super 2 ada yang seperti ini. Dan rata-rata super 2 pakai yang kayak gini. Nah, AR kayak gini. Nah, sementara itu yang boleh diganti lagi itu body. Jadi seumpamanya super 2 itu sasisnya super 2 mau dipakaikan body AR boleh. Boleh kalau STB Pro. Nah, yang kelas yang selanjutnya adalah STCB. Standar Tamiya Cross Box namanya. Jadi ini lebih bebas lagi kayak gini. Nah, ini STCB. Jadi semuanya boleh diganti. Mulai dari body, mulai dari ban, mulai dari roller,
mulai dari gear itu boleh diganti. Dinamo boleh diganti. Nah, ini kelas yang lebih bebas lagi. Tapi di tiap daerah atau di tiap regional itu kadang ada perbedaan peraturan atau perbedaan kualifikasi. Jadi kalau di Jember, khususnya Jember, STCB itu mau pakai part KW boleh untuk STCB pakai part KW. Tapi di luar Jember mau pakai part umpamanya rollernya KW, enggak boleh. Itu enggak boleh. Kalau di Jember free, sangat free sekali STCB. Masih ringan lah. Masih ringan. Nah, sementara itu untuk dinamo itu juga free. Kalau di tempat lain enggak boleh, terbatas. Harus Tamiya. Terbatas, harus Tamiya. Kalau di Jember mau pakai dinamo Audi yang kenceng tadi, merek Image, merek Mowang, dinamo setan, enggak masalah, enggak masalah. Karena sebenarnya Tamiya STCB ini sendiri itu kalau menurut saya ya, itu representatif dari STO 100, STO yang lengkap. Karena apa? Dia rollernya itu tinggi. Ciri-ciri dari kelas STO 100 itu rollernya tinggi-tinggi. Nah, ini bisa menahan kecepatan lebih tinggi. Semakin tinggi rollernya, itu bisa menahan dinamo yang cepat di tikungan. Nah, gitu. Nah, kelas selanjutnya adalah kelas STO 100. Tapi saya tidak bawa kitnya. Jadi, STO 100 itu standar, kepanjangannya adalah standar Tamiya original 100%, tidak boleh ada yang KW. Meskipun itu busingnya roda, itu tidak boleh KW. Karena apa? Panitia itu tahu mana yang KW, mana yang bukan. Itu loh. Kalau orang sudah lama di dunia Tamiya, itu sekecil part apapun dia tahu. Dinamo pun harus ori dan tidak boleh dibuka. Jadi dinamo itu ini bisa diakali, Mas. Kalau pingin cepat, pingin lambat, itu ini dibongkar. Nah, itu tidak boleh kalau di peraturan STO 100. Jadi hanya boleh dicowak seperti ini. Fungsinya apa? Agar panitia itu tahu dalamnya. Lilitannya bener punyanya itu apa enggak? Lilitan dinamonya. Karena panitia tahu lilitannya dinamo ori Tamiya itu besarnya seberapa. Angkurnya itu juga tahu. Wah, itu sedetail itu mereka. Karena mereka sudah puluhan tahun main Tamiya. Itu loh. Itu kalau di STO 100. Karena apa? STO 100 ini nanti kalau ada ini kejuaraan nasionalnya, Mas. Jadi dia juara nasional akan ditandingkan di kejuaraan internasional di Jepang. Jadi dari awal kita itu diajari untuk sebisa mungkin kita itu main fair play. Nggak boleh istilahnya kita itu curang memakai part yang KW. Karena kalau di Jepang sudah pasti mereka kan ahli-ahli. Jadi mereka tahu, wah ini KW ini. Nah, kan namanya memalukan negara kita. Nah, gitu. Nah, makanya itu sedari awal panitia dari Indonesia, kalau tidak salah itu Om J, beliau itu ketuanya Geraha Tamiya di Jakarta. Beliau itu menyelenggarakan STO 100 benar-benar dengan teliti untuk mengajarkan kita main Tamiya yang ori. Kalau kelas selanjutnya ini kelas yang di luar Tamiya, jadi istilahnya KW. Namanya adalah sloop, NASCAR, dan speed. Ketiga kelas ini di luar KW. Karena apa? Karena mereka mainnya top speed, Mas. Sementara kalau top speed itu rawan keluar track dan hancur berkeping-keping sering. Makanya mereka itu pakainya part yang KW karena lebih murah. Kalau seumpamanya kita pakai part yang original, yang STO 100 saja bisa sampai 5 juta. Yang STO 100. Kalau seumpamanya dipakai untuk speed,
hancur, apa ya, gak eman. Dan gitu, itu bisa beli laptop, beli TV, ya kan 5 juta itu kan eman. Makanya dipakai untuk STO 100 saja. Kalau untuk yang seperti kelas-kelas di luar itu, ya pakai yang KW. Nah, itu dari saya penjelasannya. Jadi ada yang pertama adalah kelas STB box murni. Yang kedua STB Pro. Yang ketiga STCB. Yang keempat adalah STO 100. Sebenarnya STO 100 ini punya banyak cabang juga. Jadi STO 25, STO 50, STO 75. Itu jadi artinya gini, 25% dari kit itu ori. 50% dari kit itu ori. Lainnya KW. Nah, STO 70 juga gitu. 70% dari kit itu ori. 30%-nya KW. Nah, ada yang terakhir STO 100% ori semua. Nah, itu yang akan ditandingkan nanti di Jepang melawan negara-negara luar negeri yang lainnya. Gitu. Nah, untuk yang kelas yang kelima adalah kelas NASCAR. Kelas yang keenam sloop. Kelas yang ketujuh speed. Nah, jadi ketiga kelas ini sudah di luar ori Tamiya. Jadi itu mainnya main apa namanya, gaspol remblong gitu. Jadi nggak ada remnya sama sekali. Dia bener-bener sampai nggak kelihatan, Mas. Tamiya itu sampai nggak kelihatan. Kalau kita main kayak gini STB murni, kita mau menghentikan mobil, ngambil mobil enak gini, blek gini. Tapi itu kalau NASCAR atau sloop, kita pegang pakai tangan, hilang, Mas, tangan. Beneran. Kecepatannya soalnya bisa lebih dari 100 km per jam. Itulah yang kelas yang di luar kelasnya Tamiya. Seperti itu. Nah, sekian dari saya. Kalau dari Mas Novan mungkin ada tambahan. Monggo silakan. Seperti penjelasan dari Mas Yoyon tadi, sebenarnya gini, Mas, kalau yang awalnya STB murni ya, istilahnya kan gini, Mas, sampean beli dari box ya, terus kan dirakit, kita buat race, iya, buat balap. Saya nambahkan aja, kalau untuk ban, Mas Yoyon tadi kan menjelaskan kan tidak boleh diganti, Mas ya. Sebenarnya bukan boleh diganti, tapi yang sesuai, Mas. Enggak, Mas, misalkan masih ikut race ya, di tengah race kok tiba-tiba bannya mobil ini rusak, velgnya rusak, otomatis kan harus ganti. Nah, boleh ganti, cuman yang sama dalam artian sama. Bentuknya itu sama. Meskipun velgnya ini enggak kayak gini, Mas ya, cuman kan seukuran ini, velg sama bannya itu harus seukuran. Misalkan ini rusak ya harus diganti semua berarti. Kalau setahu saya STB murni seperti itu. Terus untuk sesisnya, misalkan semen pakai ini ya, race tiba-tiba sini patah, ya harus ganti tipe ini meskipun beda warna enggak apa-apa. Terus untuk roller itu memang harus bawaan dari kotak atau dari kit. Ini enggak boleh istilahnya itu enggak boleh di amplas. Ya, betul. Jadi ya gini nih, Mas. Tidak boleh diamplas. Untuk bodi juga tidak boleh kita melubangi, tidak boleh. Terus kadang kita kan race kepingin beda gitu, Mas. Misalkan kita cat. Itu kalau STB murni ada yang boleh, ada yang enggak. Kalau yang boleh misalkan dicat cuman bagian atas, dalam enggak boleh. Enggak boleh. Menambah berat soalnya. Itu. Terus untuk settingan mobil itu opsional. Kalau setahu saya sih STB murni itu ada yang gearnya diganti, cuman harus sesuai pakem. Itu, Mas. Kalau sesuai pakem itu untuk STB murni. Kalau untuk STB Pro itu kan ada beberapa
apa istilahnya? Ada bukan kelas sih Mas. Ada beberapa istilah. Artinya itu ada beberapa peraturan yang tidak sama. Tapi koridornya itu sama, STB Pro. Nah, STB Pro itu roller ini boleh dirubah. Boleh diganti. Terus roller boleh diamplas. Gitu. Terus dalam chassis ini boleh di istilahnya boleh dioprek, boleh dimodif, cuman terbatas. Untuk modifnya tuh istilahnya gini Mas. Standar box, tapi gimana caranya kita itu di lomba di trek itu bisa menang lah. Itu wes, kita main-main akal, cuman modifnya itu terbatas, tidak seperti kelas-kelas yang lain. Itu Mas. Terus kalau STB Pro dinamo yang di-upgrade biasanya itu kelasnya sampai seri tune series. Cuman kalau tidak salah barusan ini saya dengar ada yang boleh pakai kelas dash series. Sprint dash apa dash series Mas? Ya, sprint dash kan masuk dash series. Enggak, kalau setahu saya kan dash series itu boleh pakai hyperdash. Hyperdash itu kan kenceng Mas. Oh iya. STB Pro itu ada yang boleh. Ada yang boleh. Terus ada memang yang kelasnya sampai tune series. Ada yang cuman sampai Mabuji aja, standar box. Itu. Terus untuk roller kalau STB Pro itu misalkan ini Mas, kan 6 pasang kan. Kita boleh beda roller ini boleh. Terus maksimal juga jumlah rollernya ini 6. Nah, untuk ban, velg kalau STB Pro boleh kita ganti. Dalam artian misalkan kit ini ya, bannya kan seperti ini. Ini ban medium low profile. Misalkan ini saya tidak terbiasa pakai ban ini, velg ini. Saya ganti pakai yang small. Itu enggak apa-apa. Nanti di small itu ada klasifikasinya sendiri, ukurannya sendiri. Nanti panitia biasanya yang mengumumkan. Kalau ukuran velg small, ban small, minimal paling kecil berapa gitu Mas? 24 atau ada yang 24,5, ada yang 24 up. Kalau untuk yang medium biasanya itu rata-rata 25 26 Mas ya? 26, 25 setengah. Itu Mas. Jadi beda. Terus untuk gear, untuk shaft 4WD itu boleh. Dioprek, dirubah itu boleh. Cuman ada yang panitia itu tidak boleh menggunakan hulu. Ya, hulu atau part tambahan lah. Itu optional part. Itu untuk STB Pro. Nah, untuk STCB biasanya kan ini Mas. Rollernya ini kan diganti, istilahnya ini kan roller naga atau dragon roller. Nah, itu dari seri Dragon. Iya, Dragon series. Itu boleh. Bebas. Modifnya itu bebas, cuman ya itu terbatas. Biasanya juga ukuran ban ini juga Mas, boleh di balancing, cuman tidak boleh dibubut. Istilahnya seperti itu. Jadi balancing itu sebenarnya kita mengurangi, cuman kan bagian samping-sampingnya nih kita tidak boleh ngasih lekuan. Misalkan kayak seperti ini. Ini kan awalnya ada lekuan di sini Mas. Karena ini saya balancing atasnya sini. Jadi ini lekuannya hilang. Bukan kayak gini bukan? Ya, lekuan seperti ini Mas. Ini kan belum di balancing ini kayaknya nih. Ini masih belum balancing Mas ya? Sudah balancing. Oh, sudah. Masih reol. Oh, kemarin habis dipakai soalnya. Nah, biasanya kalau yang di balancing seperti punya saya ini Mas, ininya tuh enggak boleh dikasih lekuan gini, biasanya enggak boleh. Oh, ban dah. Saya pikir velg. Kalau velg sudah, kalau ban belum balancing. Nah, seperti ini kan masih bentuk aslinya ini. Kayak ada lekuan. Kalau bentuk aslinya enggak apa-apa. Kalau sudah kayak gini, ini enggak boleh.
Jadi memang harus rata. Tuh, untuk STCB. Untuk STB Pro juga seperti itu. Nah, untuk kelas yang berikutnya kan tadi kelas STO. Sebenarnya sebelum kelas STO itu ada, Mas. Istilahnya kelas side damper. Oh iya, Jadi side damper, kelas baru. side damper itu seperti STO 100, tapi partnya yang dipakai itu untuk roller. Biasanya kalau STO 100 itu kan rollernya kan pakai yang bearing atau aluminium atau yang besi. Kalau yang side damper itu pakai yang plastik. Yang plastik. Cuman ada tambahan bumper di sini. Bumper sama di akar ini dikasih bumper, terus biasanya di tengah sini dikasih pemberat kuningan. Nah, itu kelas side damper. Itu sebenarnya kelas STO 100, cuman Rollernya iya, lebih rendah. Terus untuk dinamo juga side damper itu maksimal tune series, Mas ya. Side damper itu das boleh, tapi yang tidak boleh itu plasma sama power das itu tidak boleh. Kalau setahu saya tuh kelas side damper itu maksimal itu tune series. Kalau setahu saya tapi kan karena kan kadang penyelenggara event tuh kan enggak sama. Beda-beda. Tiap regional beda-beda. Iya, ada yang penyelenggara tuh pengennya misalkan side damper cuman lebih ini, Mas, biar lebih greget. Das series enggak apa-apa ikut. Kecuali ultra das, plasma das, power das. Ada satu lagi, Mas, bukan power das, apa ya? Ada istilahnya tuh dinamo terlarang dalam Tamiya. Itu. Zen das kalau nggak salah. Iya, Mas. Itu. Ultra terus Zen. Setelah itu kan ke STO 100. Nah, STO 100 seperti yang dijelaskan tadi itu. Tapi kalau setahu saya kalau ada sih, Mas, orang yang main STO 100 pakai dinamo ultra das terus apa? Magdas. Bukan, Mas. Plasma das itu ada yang boleh. Cuman iya, ada yang membatasi juga. Karena istilahnya tuh STO itu kan kita pakai hyper das. Kalau yang double shaft ini kan maksimal kan pakai Magdas. Itu aja kita jalankan di trek aja kencengnya kayak gitu. Apalagi diganti seri ultra. Ya. Itu ada yang tidak boleh. Terus ada juga yang bilang kalau misalkan kita main STO 100, main STO lah. Bukan STO 100, STO lah. STO itu kan ada yang 20 atau 25, terus ada yang 50, ada yang 70, ada yang 75 atau 75, ada yang 100. Itu kadang ada yang bilang kalau kita pakai dinamo yang super kencang, emang di treknya. Treknya yang besar. Iya, treknya tuh gampang apa ya? Pecah. Iya, terus sambungan treknya tuh gampang longgar. Itu. Sambungannya itu yang. Nah, terus kalau di luar tuh memang ada standar Tamiya original tapi speed. Ada memang. Cuman kalau di sini kurang begitu booming. Kalau di luar itu memang dari treknya saja lantai kayak semen itu enggak boleh, Mas. Kenapa? Itu treknya tuh kan kalau kena Tamiya banter kan goyang. Harus treknya tuh pakai kayak keramik. Terus dikasih kayak karpet. Iya. Terus kadang karpetnya tuh didobel. Ada yang atas sendiri tuh biasanya kayak karpet yang itu loh, yang hijau itu, Mas. Iya, kayak gitu. Atasnya tuh itu supaya enggak lari treknya. Iya, itu kalau saya pernah lihat di luar ada kok di YouTube itu. Dia pakai ultra das masih di braking. Ultra das loh itu. Masih di braking. Saya pernah nonton ada kok di YouTube itu. Enggak tahu orang Amerika kalau enggak salah. Cuman aslinya bukan orang Amerika, cuman dia mainnya di Amerika. Itu istilahnya tuh mainnya tuh main time apa ya? Ya, time attack kayaknya. Time attack. Jadi satu Tamiya itu harus menyelesaikan 3 lap paling cepat itu, wis. Nah, jadi lombanya itu bukan kita adu Tamiya 3 langsung jalan, enggak.
satu-satu paling cepat. Ya, diambil yang paling cepat. Paling BTO cepat. ya. Iya, BTO lah istilahnya. Nah, kalau di luar yang STO speed itu seperti itu biasanya. Nah, terus saya kan kaget, orang ini pakai dinamo apa? Waktu di akhir konten itu diceritakan semua, dibongkar Tamiya-nya. Yang saya kaget yaitu Ultra Dash masih di braking. Masih di break. Berarti kan kalau kecepatannya wis gila itu wis. 40 km lebih itu sudah. Iya, gila wis. Nah, terus di luar STO kan ada tadi kalau NASCAR. dulu itu sebelum NASCAR itu speed. Sebelum speed itu ada handicap malah. Itu tahun 90-an. Saya sempat ikut kelas handicap dulu insya Allah tahun 98, 97, 98, 99 itu kelas handicap. Setelah itu kelas speed. Nah, perbedaannya kalau kelas handicap ini dia speed cuman bodinya agak besar. Handicap sekarang sudah jarang. Karena handicap sama speed itu orang itu lebih banyak tertarik ke speed. Ramping ya bodinya. Iya, speed itu kan Tamiya itu diperkecil. Sesisnya diperkecil, dipotong-potong. Tujuannya untuk speed. Kalau handicap itu misalkan bentuknya seperti ini, nanti kita tambahi kayak damper atau apa, itu lebih besar. Lebih besar bentuknya. Lebih besar. Jadi orang lebih tertarik ke speed. Nah, di speed itu memang istilahnya kan ya speed. Kita main jor-joran speed itu istilahnya itu iya banter-banteran, kenyang-kenyangan Tamiya. Itu. Nah, kalau di speed itu memang lebih banyak part KW yang digunakan karena ini juga sih. Kadang ada part Tamiya KW, sesis itu lebih bagus dari punyanya Tamiya sendiri, brand Tamiya. Saya pun pakai yang brand selain Tamiya untuk kelas handicap sama kelas speed. Karena untuk Tamiya sendiri kalau buat speed itu ada yang sesisnya ini bahan plastiknya ini tidak kuat. Jadi semakin kita jos, Tamiya kita geber, sesis ini semakin rawan patah sama ini apa istilahnya tuh bengkok, mulet. Kalau orang Jawa bilang itu mulet. Jadi Meliu. iya meliu. Sesis ini nggak bisa center gini sudah. Ini agak gini. Jadi mereka pakai makrim sing jual. Bisa karena panas malah juga, bisa ono karena anu gitu. dia waktu kencang langsung ngikut. Jadi kan gini. Makanya di kelas handicap, kelas speed itu banyak yang gunakan part KW karena memang istilahnya itu memang ada part KW itu yang lebih bagus dari punya Tamiya. Bahkan dulu sekitar tahun 2000-an lah. Saya beli sesisnya bukan ori Tamiya ya. Itu enggak ada merek. Malah lebih bagus dari punya Tamiya. Punya Tamiya tuh buat speed itu gampang bengkok, gampang meliuk bodinya. Saya pakai itu lebih kuat, harganya pun lebih mahal. Itu kalau speed sama handicap hampir sama. Kalau untuk kelas NASCAR itu sebenarnya kayak speed, cuman dia itu diadu ini ketahanan Tamiya-nya. Jadi memang kalau speed kan siapa yang paling cepat, biasanya kan dia kan otomatis juara. Kalau NASCAR ini lebih lama. Biasanya lapnya itu lebih banyak kalau NASCAR. Nah, sebelum itu juga ada kelas namanya TWT sebenarnya. TWT pun dibagi, ada TWT NASCAR mirip speed, ada TWT standar nasional. Nah, standar nasional itu bentuknya mirip stroke. Saya bahas yang TWT NASCAR atau speed ya. Itu bentuk Tamiya-nya itu persis seperti speed atau NASCAR. Cuman baterai yang digunakan harus TWT. TWT itu baterai murah. Dulu kalau enggak salah, satu pasang itu harganya 1.000 satu pasang. Tapi yang bikin pusing untuk kelas TWT ini, baterai murah tapi Tamiya bisa kenceng. Ya apa caranya? Nah, itu. Kita bebas ngoprek. Itu untuk kelas NASCAR. Untuk yang kelas standar nasional, nah ini sesis yang digunakan kalau bisa ori Tamiya. Part yang lain opsional.
boleh KW, boleh enggak. Kenapa harus Tamiya? Biasanya dipakai itu sesis Super One. Itu bentuknya presisi. Misalkan kita tes lomba di standar nasional, lompatnya itu lurus. Yang dicari itu yang lompatnya lurus. Jadi Tamiya itu istilahnya nggak gampang lontang. Itulah yang sampai sekarang juga saya nggak tahu kenapa kalau untuk yang selain speed ya, sesis Tamiya itu istilahnya itu lebih enak. Kalau selain speed ya, itu. Sama juga sloop. Pemain sloop semua itu hampir rata-rata pakai sesisnya itu yang original Tamiya Super One. Itu sudah. Banyak yang ngomong, sloop itu kan lompatannya kan jauh. Kalau yang bukan ori Tamiya, lompatnya itu kadang ada yang gini. Ada yang gini. Ada yang gini. Ada yang gini juga. Itu enggak tahu kenapa kalau Tamiya itu bisa lompatnya itu bisa presisi. Sloop sama standar nasional TWT itu hampir sama. Cuman bedanya kalau yang sloop itu kan speednya itu sudah gila wis. Cuman masih kenceng kelas speed mah, speed sama NASCAR. Itu masih kenceng. Cuman lompatannya sloop itu wis ngeri. Iya. Punya teman saya, ada teman saya orang Lumajang. Dia pindah ke Lampung jadi pemain sloop nasional. Tamiyanya lompat sampai 3 meter. Jauhnya. Iya, 3 meter loh, bayangkan. Jadi gini lompatnya, 3 meter. Dia cuma jadi pemain nasional. Itu. Dia partnya digunakan Tamiya juga, original Tamiya. Jadi standar nasional sama kelas sloop itu hampir sama, cuman bedanya di speed. Terus sama baterai. Kalau standar nasional TWT itu baterainya pakai TWT itu baterai murah. Baterai murah. Jadi istilahnya itu kalau gimana? Kalau race beli bobokan ya Mas dulu. Iya. Jadi istilahnya tuh gini wis, kita mikir gimana caranya pakai baterai yang murah tapi kecepatannya tuh sama torsinya tuh dapet. Akhirnya kita kan ngoprek di lilitan. Itu juga yang agak pusing, bukan agak pusing memang. Bikin lilitannya itu. Bikin dinamo lilitan. Iya, untuk kelas TWT. Nah, itu terus kalau untuk apa? Balik lagi untuk yang STB tadi, kalau saya sendiri sekarang ya lebih tertarik ke STB. STB Box sama STB Pro. Itu lebih tertarik. Karena ini aja lebih seneng Tamiya standar dibuat sekencang-kencangnya, terus kalau ada kelontangnya itu loh. Itu yang bikin seneng, bikin seru. Iya. Terus kadang kita mikir itu sampai pusing, kadang nggak lihat orang. Itu kenal sama orang udah. Iya, terus sama cewek cantik lewat enggak dipikir iya. Sudah. Kalau sudah itu kena itu. Sama juga dulu kan waktu lomba di Jember sini kan STCB. Kan sempat Mas Saman yang bikin apa guyonan tuh loh. Iya. Banyak cewek-cewek cantik liwat, nggak ada yang lirik sudah wis. Pada fokus ke Tamiya. Jadi biasanya kan kalau ada cewek nonton kan, cewek kan digoda-goda. Itu nggak mikir sudah wis. Pada pusing, aduh ini Tamiya gimana caranya supaya bisa lolos track, lolos timer juga, nggak kelontang itu. Banyak yang dipikir gitu. Iya. Karena apa? Tracknya kalau STB atau STB Pro itu lebih banyak tantangannya Mas, jadi nggak cuma nikung tapi lompat, terus jumping patah juga gitu, jadi banyak yang harus dipikirkan, itu yang bikin seru sebenarnya. Berarti itu kan kelas-kelasnya apa namanya, kelas-kelas di Tamiya. Lomba Tamiya gitu. Iya. Terus kalau soal perlombaan kayak gitu biasanya buat pemula ini kan nggak tahu kayak harus pilih yang kayak gimana, bisa sarannya mungkin yang model kayak gimana yang buat pemula pertama pengen coba gitu. Mas Novan, jawab dulu. Ini kalau dari saya pribadi Mas ya, untuk pemula. Kalau untuk sesis yang istilahnya sesis yang keluaran lama, kalau banyak orang pakai SFM. Kebetulan di sini enggak ada Mas. SFM itu kalau kit itu broken gigan, terus gun blaster sama stratovector.
itu nama mereknya kan? Nama jenisnya. Tamiya yang merah yang di kartun sing suka. Nah, itu Mas. Itu broken giga. Itu broken giga. Kan ini Mas, kalau Tamiya ini kan namanya ini Great Magnum R. Terus tipe sesisnya kan ini FMA sesis. Nah, kalau untuk pemula untuk kelas STB Pro Mas ya. Biasanya tuh pakai yang namanya ini Broken Gigan. Terus sesisnya ini pakai yang S7. Oh, itu Ya. ya. Tapi kalau misalkan Masnya kepingin yang STB murni yang benar-benar dari box, kebanyakan tuh pakai AR. Ini Mas. Iya. Rata-rata ini Mas, racer-racer yang sering juara itu kalau di Indonesia STB murni pakai AR itu Tamiya-nya itu Avanti Aero. Aero Avanti Mas ya? Aero Avanti yang biru sama yang ungu. Merah juga Mas. Merah, ungu, terus kalau yang kuning ini jarang karena kan bannya itu kan besar. Yang oranye ini jarang karena kan bannya besar. Kalau yang selain oranye itu bannya kan medium. Kalau di luar negeri yang saya nonton ada juga STB box murni Mas ya. Itu yang juara malah Flame Astute. AR juga. Iya, sesinya AR ya, Aero. Nah, kalau yang STB Pro kebanyakan yang juara itu pakai SFM. Broken Gigan itu. Iya, Broken Gigan. Itu penjelasannya kalau dari orang-orang Broken Gigan itu kan di belakang sini kan ada kayak penahan. Nah, itu kalau pas sasisnya. di body Mas yang sebelah sini. Iya, di body. Di body itu kalau masuk interchange atau lane changer itu bodinya nahan. Itu sih kalau katanya yang banyak konten yang bilang seperti itu. Kalau saya sendiri untuk saat ini kalau misalkan kelas STB Pro saya lebih senang pakai ini. Super TZ. Bodinya juga ini. Cyclone Magnum TRF. Saya juga di rumah ada kalau buat STB Pro. Kenapa saya milih ini? Banyak orang yang tidak tahu. Juga tidak tahu atau memang kurang cocok. Kalau settingan saya seperti ini, bannya ini tak ganti ban kecil, small. Yang TRF ini lompatnya tuh biasanya kan kalau di dinamo belakang kan gini. Kalau TRF ini gini, jatuhnya tuh gini. Jadi lompatnya tuh gini. Banyak orang yang tidak tahu. Lompat gini ya. Itu enggak gini jatuhnya, gini. Itu kalau settingan saya. Dicari itu. Kalau settingan saya pakai Super TZ. Sampai sekarang ada di rumah. Dan bodinya harus pakai ini. Cyclone Magnum TRF. Nggak boleh pakai lain. Iya. Terus ada satu rahasia yang orang itu mungkin kelihatannya remeh. Sayap ini jangan dilepas. Nggak tahu kenapa ya. Saya juga sempat sharing sama konten YouTube yang buat STB Pro. Katanya sayap ini tidak berpengaruh. Tapi punya saya tes, saya tak lepas. Tetap pakai bodi ini. Lompatnya itu tidak bisa gini jatuhnya. Tidak bisa gini. Setelah saya pasang lagi, gini jatuhnya. Gini. Padahal itu kalau velg saya ganti karena velg orinya ini kan sudah ya smallnya kan sudah oblak lah. Sudah nggak balance kan. Saya ganti yang opsional, cuman ukurannya sama. Untuk bannya tetap saya pakai ban karet, cuman saya balancing. Jatuhnya gini. Dan itu tidak membal. Kalau SFM, FMA kan biasanya kan gini. Orang yang dicari itu kan jatuhnya kan depan dulu. Kan gini jatuhnya. Rata-rata gini. Makanya kebanyakan orang kalau STB Pro itu kenapa tidak mau pakai dinamo belakang karena kan jatuhnya gini. Kalau settingan saya pakai ini. Dari dulu pakai ini memang. Jadi jatuhnya tuh gini. Pas gini. Dan itu harus pakai ban small di balancing. Itu kalau settingan saya. Untuk pemula seperti itu lebih enak. Terus untuk rollernya ini kita bisa opsional. Kalau yang pakai Super TZ ini, kalau yang SFM itu kan yang sini harus kecil, ya kan? Terus ini harus dikasih roller karet, kan seperti itu. Nah, kalau saya malah
Yang depan ini tetap pakai karet. Ya kayak di box itu pakai karet. Ukurannya yang ukuran 13 karet, jadinya kan 14. Baru yang belakang sini saya ganti opsional, yang sini pakai 13, sini tuh pakai 16. Tapi plastik semua. Itu untuk pemula STB atau STB Pro. Kalau untuk STCB rata-rata sih pakai chassis Super 2 sama SFM Mas ya. Rata-rata itu sudah. Cuman kalau settingan saya dulu tetap pakai Super TZ. Malah saya dulu dapat dari Mas Yoyon ini Super TZ. Sudah jadi ini tinggal setting lagi. Nah, kalau settingan saya itu di track istilahnya itu apa ya? Kalau sini kan orang Jember istilahnya kan cacing. Kalau istilah nasionalnya itu apa Mas ya? Kalau cacing itu ya? Digital groove kalau nggak salah. Punya saya lolos Mas. Artinya settingan saya itu bukan melompati cacing tapi melewati gini. Gitu. Kalau STCB memang agak rumit Mas. Agak susah. Kalau lebih ningkat lagi, lebih expert lagi istilahnya. Jangan ke STO Mas. Jangan ke STO dulu. STO itu banyak. Habisnya banyak. Nyetingnya lebih ruwet. Mending ke speed dulu. Biasanya kan kalau orang pemula istilahnya kan kepinginnya tuh Tamiya kan yang kenceng. Mending main speed. Itu nanti baru kalau memang dananya kuat juga, pengetahuan tentang Tamiya juga kuat, enggak apa-apa lah naik ke STO. Kalau STO tuh yang penting dananya kuat dulu. Kalau pemula ya mending kalau enggak STB box atau STB murni, lebih enak. Ya. Dari Mas Yoyon? Kalau dari saya, kalau untuk pemula mending kalau memang ingin menang ya 50-50 ya, itu ya pakai SFM. Jadi SFM itu super front motor. Jadi motornya atau dinamonya itu di depan. Nah, memang kalau di luar negeri nggak tahu ya, kenapa mereka itu nggak minat sama sekali dengan yang namanya Broken Gigan atau SFM. Tapi entah kalau di Indonesia itu bisa dikatakan itu Tamiya 1000 umat. Karena hampir seluruh pemain itu main langsung SFM. Karena persentase kemenangannya lebih tinggi yang SFM. Kebetulan nggak ada di sini. Nama kitnya itu Broken Gigan. Dan kalau yang SFM mereka itu nggak pakai yang body yang lain, ya, cuma pakai body Broken Gigan itu aja. Kayak Stratofactor itu kan SFM, ada motor depan. Terus Gun Blaster itu juga motor di depan, tapi nggak ada yang pakai itu, teman-teman. Yang menangan itu istilahnya yang menangnya hampir besar itu, sebagian besar itu Broken Gigan, yang body Broken Gigan. Makanya di toko online atau di Facebook itu teman-teman itu kalau jual Tamiya Broken Gigan itu yang ori itu bisa hampir 300 sampai 400. Nah, untuk yang special edition itu ada yang namanya Broken Gigan Jet Black. Nah, itu dari body, sasis sampai ban, velg maksud saya, itu terbuat dari karbon semua, Mas. Jadi bahan atau material Tamiya itu yang saya tahu itu ada polikarbonat ABS, ada ABS, terus ada karbon. Nah, yang paling ringan dari ketiga bahan ini adalah karbon. Jadi yang paling enak kalau menurut teman-teman itu ya yang karbon. Makanya itu yang Jet Black Broken Gigan yang Jet Black spesial itu harganya fantastis, bisa mencapai 1 juta lebih. Itu sangat fantastis harganya. Nah, itu dia beli nyel kit, tidak ada tambahan FRP, tidak ada tambahan Haki karbon, tidak ada. Terus dinamonya itu dinamo cuma Mabuchi, bukan dinamo Seritun. Jadi benar-benar plek kit.
broken gigan tapi materialnya karbon semua. Jadi malahan teman-teman itu nggak berani malahan untuk bikin untuk race karena harganya yang fantastis. Biasanya yang dipakai race itu yang ngecer mereka itu beli sasisnya itu yang karbon tapi bodinya beli yang KW. Yang KW aja sekarang harganya sudah mencapai 50.000. Kalau dulu itu sekitar 20-30 dapat. Kalau untuk body broken gigan. Jadi kalau untuk teman-teman pemula yang keburu pingin menang, nggak kepingin tahu prosesnya, ya broken gigan jawabannya. Broken gigan jawabannya. Oh iya, sebentar Mas. Jet black itu bukan yang karbon, bukan sesisnya aja Mas. Sama bodinya. Oh. Sama bodinya, sama peleknya itu karbon. Gearboxnya yang enggak kayaknya itu. Soalnya saya pernah sharing sama teman. Saya nanya, Mas, istimewanya broken gigan jet black ini apa sih? Katanya. Sesisnya yang karbon. Cuman sesisnya aja. Iya, yang lainnya plastik, cuman bodinya tuh warnanya warna jet black gitu katanya. Warna karbon. Seperti itu katanya. Terus yang bikin mahal ya special editionnya itu. Iya, special edition. Cuman itunya embel-embel special edition itu yang bikin mahal. Karena diproduksinya nggak banyak Mas waktu itu. Jadi kit jet black premium itu, jet black spesial itu diproduksi pada saat Geraha Tamiya dibangun. Jadi tiap kota, tiap negara itu punya presentasi Tamiya tersendiri. Kalau di Korea itu Avante MK3. Terus kalau di Cina itu representatifnya itu FMA tapi yang bentuknya kayak taksi. Terus yang Hong Kong itu yang Hong Kong itu Mas, taksi. Spin Viper bukan. Kalau Cina itu yang taksi. Kalau yang Hong Kong itu Spin Viper Waigu yang hitam sama yang pearl atau yang putih. Iya. Terus kalau yang Vietnam apa Thailand ya? Lupa saya. Yang Filipin itu MK2 White Series. Terus kalau yang Indonesia itu broken gigan representatifnya. Ya, keluarlah itu broken gigan jet spesial. Terus sebenarnya ada yang lebih mahal lagi daripada broken gigan jet spesial, black spesial. Ada namanya broken gigan 21st Century. Nah, 21st Century ini bodinya itu transparan, Mas. Jadi tembus pandang. Jadi kalau kayak gini nih, yes. Jadi bisa kelihatan. Kan biasanya kan nggak kelihatan ini ya, bening ya. Nah, itu kelihatan. Itu yang 21st Century. Sama juga kayak ini Cyclone Magnum ini yang 21st Century juga mahal. Harganya tapi lebih mahal broken gigan jauh. Itu aja. Jadi kalau menurut saya kalau pemula pingin menang di kelas-kelas yang baru ya SFM atau broken gigan boleh dipakai. Monggo silakan. Sedikit menambahi Mas ya. Kalau saya sendiri ya, kalau untuk sekarang, kalau untuk pemula lebih baik pakai MA. Kalau pengen kenceng sama stabil MA. Kelas MA itu dinamo tengah. Kebetulan di sini tidak saya bawa juga. Nah, iya kayak ini, kayak MS ini. Kayak gini nih kan MS, dinamonya kan di sini di tengah sini kan. Di sini kan. MA juga, cuman bedanya MA itu hampir seperti ini. Dia lebih lebar. Roller belakang 2 dan ada istilahnya skipper atau kayak rem. Ini sebenarnya 2 ini sudah memudahkan untuk racer-racer baru untuk dia lebih bisa menantang racer-racer yang lama. Itu MA. Cuman kalau di Indonesia ini MA ini jarang Mas. Yang juara juga jarang, yang pakai juga jarang, lebih banyak pakai AR.
Jadi kalau untuk chassis keluaran terbaru ya kalau buat pemula, kalau saya pribadi sih lebih menyarankan AR atau MA. Tapi kalau untuk yang kepingin apa ya, kepingin seperti Mas Yon tadi bilang, kepingin juara, terus kepingin cepet-cepet juara, memang rata-rata pakai SFM. Terus kitnya itu dari Broken Giga. Tuh. Itu kalau iya kalau dari saya. Iya. Ya sudah cukup. Lumayan sudah luas wawasannya. meskipun masih beberapa. Kalau mau main, kalau mau di mana, Oh iya. Mungkin bisa kasih tahu tempat supaya yang mungkin ada yang berminat masuk ke apa komunitas gitu kan. Kalau di Jember officialnya itu di Jetos atau Jember Town Square. Tapi di tempat lain ada juga yang trek-trek yang dipasang tapi nggak official. Jadi kalau miliknya komunitas Jember adanya hanya di Jetos atau Jember Town Square. Monggo teman-teman kalau mau bernostalgia bareng monggo. Jadi intinya komunitas ini nggak nyari siapa yang menang, siapa yang kalah, bukan. Kita itu saling mencari apa istilahnya nostalgia zaman kita dulu masih kecil. Kan istilahnya ini memori yang dibeli, memorial. Nah itu yang mahal, yang bikin mahal kit Tamiya itu ya memorinya itu yang bikin mahal. Jadi monggo jangan malu-malu, jangan segan-segan. Bisa kontak ke Mas ini untuk ngontak ke saya nanti kalau mau dimasukkan ke grup. Sosial medianya. Iya, sosial medianya itu ada di Facebook. Nama grupnya itu Mini 4WD Jember, komunitas Mini 4WD Jember. Jadi monggo silakan kalau mau bergabung. Nanti kita akan langsung approve, nggak akan disaring, nggak akan diapa, kita nanti langsung approve. Tapi nanti kalau seumpamanya teman-teman sharingnya bukan Tamiya, kita otomatis mohon maaf sebelumnya akan kita kick. Ya, jadi kita menjaga agar komunitas itu tetap mengenai Tamiya seperti itu. Ini monggo. Itu aja. Sudah? Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai. Mungkin Uya kan Masnya punya channel, bisa sebutkan? Oh, itu channelnya membahas soal Tamiya kan? Iya. Iya, nanti kan. Jadi alhamdulillah saya punya channel sendiri namanya Yoyon Kuro Model Kit Freak. Nah, jadi di situ saat ini saya hanya membahas Tamiya, tapi sesuai dengan namanya itu model kit. Jadi semua model kit nanti saya akan bahas di sana, entah itu crash gear, Gundam, terus dari seri Tamiya sendiri kan juga bukan Mini 4WD tapi ada kayak mobil sport yang harus dirakit, terus kayak tank seperti itu. Nanti ya kedepannya kalau memang sukses akan saya bahas itu semua. Monggo silakan kalau memang mau bisa kunjungi YouTube saya. Terima kasih. Terima kasih sudah memberikan info yang cukup lumayan meluaskan wawasan tentang Tamiya ini gitu. Ya sudah, jadi segini saja. Terima kasih Mas. Assalamualaikum.